Tafsir Surah Al-Humajah ayat 1-9. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutomah itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Quran Surat Al-Humajah ayat 1-9. Kata al-hammazu sinonim dari humazatin, artinya orang yang mengumpat dengan perkataan. Sedangkan al-lammazu sinonim dari lumazatin adalah dengan perbuatan. Mereka adalah orang yang meremehkan dan menganggap rendah orang yang lain. Penjelasan mengenai ini telah dipaparkan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qalam ayat 11. Suka mencela yang kian kemari menyebarkan fitnah. Ibnu Abbas berkata bahwa humazatil lumazatin adalah orang yang suka mencela dan suka mencemooh. Ar-Rabi bin Anas berkata, humazatin adalah orang yang mencela orang lain di depannya, sedangkan lumazatin adalah mencela orang lain di belakang. Qatadah berkata bahwa humazatil lumazah maksudnya mencemooh dengan lisan dan matanya. Dia memakan daging orang lain atau mengunjing dan mencela mereka. Mujahid dan Ibnu Zaid berkata bahwa humazatin dilakukan dengan tangan dan mata, sedangkan lumazatin dilakukan dengan lisan. Sebagian ulama berkata bahwa yang dimaksud dalam firman-Nya dalam surah Al-Humajah ayat pertama adalah Al-Akhnas bin Syurai. Namun Mujahid mengatakan bahwa ayat ini bersifat umum. Inilah pendapat yang paling kuat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Humajah ayat kedua yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengumpulkan hartanya sebagian dengan sebagian yang lain dan menghitung-hitungnya. Ini seperti firman-Nya dalam surah Al-Ma'arij ayat 17-18 yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Muhammad bin Ka'ab berkata bahwa makna ayat kedua dalam surah Al-Humajah adalah hartanya membuatnya lalai di siang hari, mengurus ini dan itu. Jika malam hari dia tidur bagaikan bangkai yang bau busuk. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ketiga surah Al-Humajah, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dia mengira bahwa perbuatannya mengumpulkan harta bisa mengekalkannya di dunia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat keempat surah Al-Humajah, kalla, sekali-kali tidak. Hakikatnya tidak seperti yang dia sangka atau yang dia duga. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat keempat berikutnya, pasti dia akan dilempar ke dalam neraka hutomah. Orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya akan dilemparkan dalam hutomah. Itu adalah nama tingkatan neraka. Dinamakan demikian karena ia menghancurkan orang yang ada di dalamnya. Al-hutomah berasal dari kata hatoma yang berarti menghancurkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Humajah ayat 5-7. Dan tahukah kamu apakah neraka hutama itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sabit Al-Banani berkata, api neraka itu membakar mereka sampai ke hati, sementara mereka hidup. Dia melanjutkan, azab menyiksa mereka dengan dahsyat. Kemudian dia menangis. Muhammad bin Ka'ab berkata, api memakan segala sesuatu dari tubuh orang kafir. Hingga ketika api itu sampai ke hatinya, api kembali memakan tubuhnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ke-8 surat Al-Humajah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Neraka ditutup rapat untuk mereka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ke-9 surah Al-Humajah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Atiyah Al-Aufi berkata bahwa maksudnya pada tiang-tiang dari besi, sedangkan As-Sudi berkata bahwa maksudnya pada tiang-tiang dari api. Ibnu Abbas berkata bahwa makna surah Al-Humajah ayat ke-9 adalah pintu-pintu yang dipanjangkan. Qatadah berkata orang-orang kafir diazab pada tiang dari api. Ibnu Zarir memilih pendapat ini. Demikian tafsir surah Al-Humajah ayat 1-9.